Selamat datang para pemirsa setia 1000 Pemikiran Bijak. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak besar pada anak-anak dan orang tua. Seringkali, karakter seorang anak diwarisi dari orang tuanya dan dibentuk oleh gaya hidup serta pola asuh keluarga. Meskipun ini tidak sepenuhnya mutlak, ada banyak kesamaan yang tidak bisa disangkal. Inilah alasan mengapa leluhur kita sering berpesan, jika ingin memilih pasangan hidup, lihatlah asal-usul keluarganya. Tidak diketahui kapan tepatnya nasihat ini bermula atau dalam konteks apa, namun hingga kini maknanya tetap relevan dan mendalam. Bagi orang tua yang memiliki putri, jangan pernah menyerahkan putri Anda pada 3 jenis keluarga calon mertua ini. Jenis keluarga seperti apa saja itu? Mari kita simak dan renungkan bersama kisah ini. Tetaplah bersama kami hingga akhir video, karena ada banyak kejutan dan pelajaran berharga yang menunggu Anda. Jenis pertama, keluarga yang patriarkal, pelit, dan kejam. Saya menikah di usia 25 tahun setelah lebih dari setahun mengenal dan mencintai suami saya. Sebelum hari pertunangan, ibu saya masih menasehati saya untuk berpikir matang-matang. Ibu khawatir saya harus hidup sebagai menantu di keluarga yang keras. Meskipun saya tahu suami saya sangat mencintai saya, ibu tetap cemas karena ia tahu mental dan fisik saya sejak kecil selalu lemah. Saya memahami kekhawatiran ibu. Suami berjanji kepada saya akan berusaha agar kami bisa tinggal terpisah setelah 2 tahun hidup bersama orang tuanya. Janji ini sedikit menguatkan hati saya. Terlebih lagi, saya sangat mencintainya karena dia sangat romantis dan penuh perhatian. Bersamanya, saya merasa bisa mengatasi segala ketakutan, termasuk keharusan tinggal bersama orang tuanya yang awalnya menentang saya dan akhirnya setuju dengan enggan karena dia bersikeras hanya ingin menikahi saya. Namun, kekhawatiran ibu saya ternyata benar. Meskipun banyak orang yang mengenal saya sudah memperingatkan bahwa ayah dan ibu mertua saya cukup rewel dan aneh, saya tetap terkejut saat memasuki kehidupan sebagai menantu. Ayah mertua saya adalah tipe orang yang sangat kasar dan temperamental. Dia siap bertengkar hebat dengan tetangga hanya karena hal-hal kecil. Bahkan, dia bisa membuat masalah dengan teman minumnya di rumah saat mabuk. Tidak jarang, saya harus membersihkan tumpukan piring pecah dan rumah yang berantakan hingga larut malam setelah pertengkaran hebat dengan anak-anaknya. Sikapnya sangat tidak menentu. Dia sering mengeluh tidak punya uang dan meminjam dari kami, tetapi tidak pernah mengembalikannya. Setiap kali dia meminjam puluhan juta rupiah, padahal kami sudah menanggung biaya hidup rumah tangga setiap bulan dan memberi masing-masing mertua 2 juta rupiah. Selain itu, mereka sebenarnya tidak kekurangan, bahkan cukup berada, karena ibu mertua memiliki pensiun dan ayah mertua memiliki toko alat listrik dan air yang ramai pelanggan. Sebagai anak, tentu saja kami tidak mempermasalahkan hal itu dengan orang tua dan tidak ingin menagih utang. Tetapi saat itu suami saya baru memulai bisnisnya sendiri dan kadang-kadang ia sangat kesulitan keuangan. Ia pun mencoba meminjam sedikit dari orang tuanya. Saat itulah ayah mertua malah memanggil saya dan memaki-maki, menuduh saya menghasut suami untuk menagih uang darinya. Di pagi hari, meskipun rumah tidak ada pekerjaan, dia tidak membiarkan kami tidur dengan nyaman. Suami dan saya sering begadang bekerja di depan komputer. Saya sudah meminta izin ibu mertua untuk bangun pukul 6.30 dan menyiapkan sarapan untuk keluarga agar bisa berangkat kerja pukul 8. Tetapi baru pukul 5 pagi lebih, ayah mertua saya sudah bangun, menyetel musik dan memutar volume keras-keras. Jika saya belum keluar kamar pada jam 5, dia akan melewati pintu, mengomel dan membanting barang. Jika saya tidak bisa langsung memberinya uang yang dia pinjam, dia akan mencari alasan untuk menyindir di meja makan sampai saya tidak bisa menelan nasi lagi. Yang paling mengerikan adalah dia juga sering menghina orang tua kandung saya secara terang-terangan, karena keluarga saya tidak sekaya keluarga suami.
Berkali-kali di depan saya, dia berkata kepada tamu, "Anak saya ini pasti kena pelet si gadis itu. Banyak gadis dari keluarga berada dia tolak, malah membawa pulang gadis tak punya apa-apa ini." Setiap kali saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan ayah mertua, misalnya saya tidak mengangkat teleponnya dengan cepat, dia akan langsung menelpon ayah saya dan memintanya untuk mendidik putrinya agar bersikap lebih baik. Kami menikah setahun penuh tetapi belum juga hamil. Ibu mertua saya mulai menyindir dan mengejek saya secara terang-terangan. Saat makan, dia akan menyendokkan makanan untuk suami dan putranya, lalu menoleh ke arah saya dan berkata, "Makan banyak-banyak tapi tidak bisa punya anak, coba periksa dirimu." Saat itu, saya bekerja sebagai asisten direktur dan kadang-kadang harus lembur hingga sore, jadi saya pulang terlambat sekitar 1 jam. Meskipun saya sudah menelpon dan meminta izin ibu mertua, setiap kali dia akan menyindir. Para sekretaris itu kerjanya cuma buang-buang waktu, bukannya bekerja sungguhan. Dari seorang yang ceria dan penuh semangat, saya menjadi gelisah, lelah, ketakutan, takut pulang setiap kali pulang kerja, takut makan bersama mertua. Puncaknya adalah perayaan Tahun Baru Imlek pertama saya di rumah mertua. Malam ketiga Tahun Baru Imlek, setelah selesai membersihkan dapur, saya meminta izin kepada mertua untuk naik ke kamar lebih awal agar bisa menelpon dan mengucapkan selamat Tahun Baru kepada kerabat dan teman-teman. Keesokan paginya buta, ayah mertua menelpon ibu kandung saya dan memberitahu bahwa saya berselingkuh secara terang-terangan, mengunci diri di kamar selama 3 hari Tahun Baru Imlek, mengirim pesan dan menelpon pria lain. Malam itu, saya demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosis saya menderita demam virus dan radang lambung akut. Saat ibu saya datang ke rumah sakit, saya menangis terseduh-seduh dan memohon padanya untuk membawa saya pulang ke rumah orang tua, karena saya benar-benar tidak sanggup menahannya lagi. Selama 2 minggu berikutnya, meskipun sudah sembuh secara fisik, mental saya hancur parah. Saya terus menangis dan menolak bertemu siapapun kecuali ayah dan ibu saya. Dokter kemudian memindahkan saya ke rumah sakit psikiatri. Saya didiagnosis menderita gangguan kecemasan dan depresi campuran akibat stres yang berkepanjangan. Orang tua mertua saya datang menjenguk dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Ibu mertua saya bahkan berkata, "Apa kamu gila?" Perkataan itu membuat orang tua saya menangis. Penderitaan saya semakin bertambah ketika suami saya juga meniru sifat keras ayahnya. Dia tidak hanya tidak membela saya saat saya dimarahi mertua, tetapi dia bahkan ikut-ikutan memarahi dan mencaci maki saya dengan sangat kejam. Saudara-saudari sekalian, tidak ada yang lebih menyedihkan di dunia ini selain menjadi menantu di keluarga yang patriarkal. Saat Anda masuk ke keluarga seperti ini, Anda akan melihat bahwa anggota keluarga suami akan selalu memaksa Anda melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika Anda menolak, mereka akan mencaci maki dan menghina Anda dengan sangat kejam. Mereka tidak akan pernah berlapang dada, berempati, atau menghargai segala upaya Anda untuk keluarga ini. Oleh karena itu, saat menikah, Anda perlu memperhatikan apakah itu keluarga yang mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, serta apakah mereka pelit dan keras. Haruskah menikah? Lebih baik terlambat tetapi bertemu orang yang tepat daripada membiarkan anak kita menderita, bahkan terjerumus ke jalan yang salah. Tipe keluarga kedua, terlalu memanjakan anak. Putri mengenal dan menikah dengan Andi melalui perjodohan keluarga. Suami Putri cukup tampan, pandai berbicara, dan yang terpenting, dia memiliki pekerjaan yang stabil dengan penghasilan lumayan di kota. Mereka berdua menikah. Orang tua kedua belah pihak sepakat untuk memberi pasangan muda itu sebuah apartemen di pusat kota. Di mata teman dan rekan kerja, Putri sungguh beruntung bisa terhindar dari nasib buruk tinggal serumah dengan mertua perempuan. Namun, siapa yang tahu penderitaan Putri sebenarnya? Minggu pertama setelah bulan madu, Putri langsung menyadari bahwa suaminya sangat spesial. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Andi seperti anak kecil berbadan besar, menggerutu dan membuat keributan.
Kemejaku di mana ya? Aduh, kamu lupa menyetrika celana kerjaku ya. Pagi ini aku harus rapat jam 8. Sepatu abu-abuku yang biru di mana? Bukan hanya itu, sesampainya di rumah, Andi langsung bermain game online, pakaian berserakan di kamar tidur, tas kerja dibiarkan tergeletak begitu saja di ruang tamu. Saat Putri mengingatkan, dia malah berkata, "Tolong bersihkan ya sayang, aku sedang di tengah pertandingan seru." Ketika tiba waktunya memasak makan malam, Putri meminta bantuan Andi dan barulah ia tahu bahwa suaminya bahkan lebih buruk dari adik laki-lakinya yang masih kecil di rumah. Melihat Andi mencuci sayuran, Putri ingin menangis. Setiap ikatan kangkung segar yang seharusnya enak dimakan malah diremas-remas sampai hancur lebur. Diminta tolong mengambilkan toples gula, Andi malah mengambilkan toples garam karena baginya tidak ada bedanya. Oh, betapa hancurnya ilusi tentang makan malam romantis yang musnah seperti gelembung di hari hujan. Kadang-kadang, Putri harus pergi untuk perjalanan dinas selama 2 atau 3 hari. Sesampainya di rumah, dia tercengang dan bertanya-tanya, apakah dia salah masuk rumah? Bekas kotak makan siang berserakan di atas meja komputer, piring kotor berbau tak sedap di bak cuci piring, pakaian kotor dan bersih bercampur aduk di kamar tidur, dasi dan kaos kaki berserakan di sana-sini. Kamar mandi penuh dengan rambut, gumpalan busa sabun di saluran pembuangan. Putri lagi-lagi harus menahan kesal untuk membersihkan dan merapikan rumah. 3 bulan berlalu, Putri dengan lesu mencurahkan isi hatinya kepada teman-temannya. Aku tidak tahu lagi apakah aku ini istrinya atau ibunya suamiku. Dia bahkan tidak bisa menyimpan pakaiannya sendiri. Aku memintanya memasukkan tumpukan pakaian kotor ke mesin cuci, dia malah mencampur kemeja putih dengan pakaian berwarna. Pulang lebih awal pun tidak tahu caranya menanak nasi untuk istrinya. Di rumah ini, dia seperti tamu indokos saja. Ditanya apapun, dia tidak tahu sedikit pun, malah berteriak histeris, "Sayang, sayang." Aku seperti sedang menjaga anak kecil yang sudah besar, malas dan ceroboh. Kenyataannya, suami Putri bukanlah kasus yang terpisah. Banyak pemuda yang tinggal bersama orang tua hingga menikah pun masih belum bisa dewasa. Apa penyebabnya? Di rumah bersama ibu, mereka tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, makanan disajikan ibu, minuman dituangkan ibu, pakaian kotor dibereskan ibu. Ibu-ibu yang serba bisa ini tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti putra mereka akan menikah, memikul tanggung jawab sebagai suami, berbagi beban dengan pasangan hidupnya untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, jika Anda menikahkan anak perempuan Anda ke dalam keluarga yang terlalu memanjakan anak laki-laki, anak perempuan Anda akan sangat kesulitan memiliki suami yang hidupnya bergantung, malas, bahkan tidak punya pendirian sendiri, selalu menurut pada pengaturan orang tua. Saudara-saudari sekalian, kesedihan terbesar dalam sebuah keluarga bukanlah kemiskinan, melainkan anak-anak yang manja dan tidak berbakti. Memang benar, tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak mencintai anak-anaknya, memperhatikan mereka dengan segala cara. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi ketika perhatian itu berlebihan, cinta kasih bisa menjadi bumerang. Melakukan segalanya untuk anak, memberikan apapun yang mereka inginkan, dan berusaha memenuhi bahkan beberapa permintaan yang berlebihan, tidak pernah mengatakan tidak kepada mereka. Anak-anak seperti itu sejak kecil tidak akan tahu bagaimana berbakti kepada orang tua, dan ketika dewasa, mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kebiasaan dan karakter pribadi anak sudah mulai terbentuk sejak usia dini. Jika pada saat ini orang tua tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam mendidik dan membentuk nilai-nilai hidup yang benar pada anak, maka hal itu akan mudah menjadi sifat mereka di kemudian hari. Tipe keluarga ketiga, keluarga tanpa adab dan nilai-nilai luhur. Citra yang kini berusia 33 tahun baru menikah selama 6 tahun. Bagus, suaminya, adalah seorang sopir pengiriman barang untuk perusahaan keluarga Citra. Setelah beberapa kali bertemu di kantor keluarga, Bagus merayu Citra hingga ia tak bisa menahan diri.
Keduanya saling mencintai dengan mendalam dan pernikahan pun diselenggarakan atas dasar cinta itu. Awalnya, Citra selalu menganggap remeh perhitungan dan pertimbangan dalam cinta serta pernikahan. Ia selalu berpikir bahwa menikah dengan orang yang dicintai, menikahi pria yang ia sukai adalah hal yang paling penting. Orang tua Citra tidak menyukai Bagus karena perbedaan status sosial keluarga mereka sangat besar. Keluarga Citra sudah berbisnis selama beberapa generasi, kaya raya, dan tinggal di kota besar. Keluarga Bagus berbeda. Ia berasal dari pedesaan, latar belakang keluarganya sulit, dan saudara-saudaranya pun tidak ada yang berpendidikan tinggi. Dibesarkan dalam kemewahan dan kebahagiaan, Citra selalu berpikir dunia ini penuh keindahan. Ia tidak pernah memikirkan bagaimana latar belakang keluarga kekasihnya akan mempengaruhi dirinya. Namun, orang tua Citra sudah memperkirakan hal-hal tersebut dan menentang hubungan itu dengan keras, tetapi tidak berhasil. Bagus, setelah menikahi wanita kaya, hidupnya seolah mekar. Ia diberikan rumah yang megah dan mobil oleh mertuanya agar pasangan itu bisa berpergian dengan nyaman. Ia juga tidak lagi harus bekerja sebagai sopir untuk perusahaan mertuanya, melainkan beralih menjadi kepala gudang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keluar masuk barang. Orang tua Citra setelah putri mereka menikah tidak lagi menghalangi hubungan kedua anak mereka. Namun, perlahan Citra mulai menyadari satu hal, pernikahan yang langgeng tidak hanya sangat bergantung pada cinta kedua individu, tetapi juga pada keluarga kedua belah pihak. Keluarga Bagus memiliki seorang ayah yang sepanjang hari berjudi, mabuk-mabukan, dan tidak pernah memikirkan pekerjaan. Ayah, Bagus sangat sering menelpon menantunya untuk meminta uang. Awalnya, Citra menganggap kewajiban berbakti kepada mertua adalah hal yang seharusnya dilakukan. Tetapi permintaan uang itu semakin sering. Jika ia mencari alasan untuk menolak, ayah mertuanya akan langsung naik bus ke kota untuk menemuinya. Belakangan, Citra menemukan bahwa ayah mertuanya tidak hanya menggunakan uang itu untuk berjudi, tetapi juga membeli barang-barang mahal untuk kedua adik Bagus, seperti kendaraan dan ponsel baru. Meskipun keluarga mereka tidak berkecukupan, adik-adiknya sangat suka berfoya-foya dan ingin bersaing dengan orang lain. Dan jika keinginan mereka tidak dipenuhi oleh orang tua, mereka akan menjadi kurang ajar dan memaki orang tua mereka. Selama bertahun-tahun, Citra selalu berusaha bersabar karena dulu ia pernah membantah orang tuanya untuk menikahi Bagus, dan perceraian akan terasa seperti kegagalan yang terlalu besar. Namun, sekarang permintaan uang yang tak henti-henti dari orang tua dan adik-adik Bagus, perjudian, minuman keras, dan gaya hidup foya-foya mereka telah membuat Citra benar-benar kelelahan. Dan Citra memutuskan untuk bercerai. Meskipun Bagus dan keluarganya datang membuat keributan, ayah dan ibu mertua bersama Bagus dan kedua adik iparnya saling memaki dan membuat keributan di apartemen pasangan itu, sampai Citra harus memanggil penjaga keamanan. Setelah waktu yang cukup lama, ia akhirnya berhasil bercerai dan memenangkan hak asuh anak. Saudaraku sekalian, jangan pernah menyederhanakan konsep pernikahan ya. Juga tidak berarti bahwa hanya karena ada cinta, Anda bisa menikah. Fondasi wajib pernikahan adalah cinta, tetapi bukan hanya cinta yang bisa membentuk keluarga yang bahagia. Cinta hanya membutuhkan 5 indera untuk mencukupi, tetapi pernikahan sangat membutuhkan kesamaan dalam banyak aspek, termasuk kesamaan latar belakang keluarga. Para leluhur menyebutnya bibit, bebet, bobot. Dalam konteks ini, kita tidak berbicara tentang aspek ekonomi, melainkan keseimbangan tingkat budaya serta latar belakang kehidupan dan cara hidup kedua individu, kedua keluarga. Memilih pasangan hidup juga harus memilih seluruh keluarganya. Hindari jatuh ke dalam situasi penyesalan ketika segalanya sudah terlambat. Dan untuk kisah terakhir di bagian ini, marilah kita dengarkan bersama cerita Musim Buah Manis yang Baru. Air mata Rini berlinang saat membayangkan kesendirian dan kekejaman usia tua, sehingga ia berbicara dengan Bayu untuk menjemput ibunya ke kota.
Kolam ikan yang terletak di belakang kebun murbei berukuran 5 meter x 7 meter dengan kedalaman setinggi dada bayu. Sebelumnya, kolam itu digunakan untuk memelihara ikan dan bebek petelur. Setiap tahun menghasilkan 2 kuintal ikan dan 300 bebek petelur. Uang hasil penjualan telur setelah dikurangi biaya benih dan pakan, keuntungannya tidak seberapa. Nenek menganggap itu sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang di masa tua agar tidak bosan. Sebenarnya, sumber penghasilan utamanya adalah kebun murbei yang luasnya 1 hektar lebih. Saat musim daun, ia memelihara belasan nampan ulat sutra dan menjual kepompongnya sedikit demi sedikit kepada penduduk desa. Adapun buahnya dijual kepada beberapa toko anggur di kota. Sisanya, menantu perempuannya merendamnya menjadi sirup dan menjualnya perlahan secara daring. Setiap tahun saat panen melimpah dan harga bagus, ibu tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan, bahkan menyisihkan sebagian untuk calengan babi cucu kesayangannya. Cucu itu tinggal di kota dan jarang sekali pulang ke kampung halaman kakek neneknya. Melihat celengan babi dengan pipi merah jambu, ia sangat senang, terus memeluknya dan berlari keliling rumah beberapa kali. Kini, celengan babi itu tergeletak di sana, diselimuti debu dan jejak langkah si kecil hanya bergema dalam ingatan. Rumah yang dulunya sepi kini semakin jarang dikunjungi orang. Kebun murbei yang matang di luar sana, ibu tidak repot-repot memanggil orang untuk memetiknya. Ia tidak berani melangkah ke kebun untuk menghindari melihat kolam tempat cucu laki-lakinya yang berusia 5 tahun tenggelam. Tenggelam begitu dalam di air sehingga setiap malam ibu mendengar suaranya meronta-ronta dalam keputusasaan. Hari itu, ia masih sibuk memetik murbei. Setiap beberapa bulan, Van naik bus untuk mengunjungi ibu. Ia membawa sedikit pakaian, minyak angin, suplemen, dan makanan instan yang telah disiapkan The dengan lengkap. Ibu melihat tumpukan barang itu, perlahan mengusap matanya, dan dengan suara bergetar bertanya, "Tuh masih sangat marah pada ibu kan?" Pan tidak berkata apa-apa karena ia tahu bahwa meskipun dijelaskan 100 kali, ibu tetap akan memendam rasa bersalah itu dalam dirinya. Bagaimana caranya agar ibu mengerti bahwa kepergian Bo adalah sebuah kecelakaan? Anak itu sudah pergi ke dunia para malaikat, jadi mereka yang ditinggalkan harus terus hidup dengan sungguh-sungguh. Pan sendiri sudah kelelahan menghibur rasa sakitnya, apalagi harus menanggung rasa sakit ibu yang sudah tua dan istrinya yang masih muda. Rumah 3 kamar yang suram dan dingin ini dulunya adalah tempat yang penuh tawa setiap kali berkumpul. Kini, sarang laba-laba memenuhi setiap sudut, suara rayap menggerogoti kayu terdengar dari setiap celah rumah. Seolah-olah mereka bisa menguasai dan mengosongkan rumah ini. Hanya dengan satu hembusan angin kencang pun bisa meruntuhkan tempat ini. Pan duduk di teras, menatap rambut ibu yang berwarna awan dengan helayan-helayan kesedihan. Rumput berdiam, daun-daun kering beterbangan dari gang ke halaman. Rumput liar tumbuh hingga ke anak tangga yang licin berlumut. Baju ibu berkibar-kibar dijemur di angin, melambai-lambai di bawah langit kelabu akhir musim gugur. Seolah-olah jika ibu mengenakan baju itu, tubuh kurusnya akan larut bersama embun malam. Sinar matahari pagi meresap ke setiap serat kain. Saat si kecil masih hidup, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan pemandangan di sekitar. Mengajaknya berjalan di sudut halaman sana, melihatnya bermain-main di ujung gang, memperhatikannya sibuk bermain di kebun. Semuanya menjadi lebih hidup dan ceria. Van masuk ke dapur, menata kembali tumpukan kayu bakar, janggut kering bertebaran di mana-mana. Kompor gas yang dibeli bertahun-tahun yang lalu tidak pernah digunakan ibu, selalu saja menggunakan kayu bakar yang kotor, sungguh memilukan. Nasi dingin yang sudah lama dibiarkan mengering dan hancur. Panci ikan bumbu terasa sangat asin, bagian bawahnya gosong. Telur ayam semuanya encer, setumpuk sayur kangkung layu dihak. Ketika menyentuh gentong, berasnya habis, garam dan saus ikan juga tidak ada. Apakah ibu telah menyiksa dirinya sendiri sampai sejauh ini?
Mata Fan berkaca-kaca. Ia merasakan hatinya sakit berdenyut-denyut. Si kecil sudah tiada 3 tahun yang lalu. Rasa sakit itu seharusnya sudah mereda, tetapi 2 wanita dalam keluarga itu selalu ingin membangkitkan kehilangan itu dengan siksaan yang tidak pantas. Fan membayangkan ibu tua yang sendirian, diam-diam menjalani pagi dan malam. Rumah itu dekat sungai, angin bertiup dari segala arah terasa dingin. Pagi ini, ketika tiba di ujung desa, seseorang menahan Fan dan berbisik. Mereka mengatakan bahwa minggu lalu, entah mengapa ibu tua itu berjalan-jalan ke kolam. Ia masuk ke kolam, terus berjalan ke tengah hingga hampir tenggelam. Untungnya ada seseorang yang datang meminta daun murbei untuk mengobati asma melihatnya dan segera berteriak memanggil orang untuk menyelamatkannya. Fan merinding membayangkan musibah tak terduga yang menimpa. Penderitaan membuat ibu tua itu linglung. Jadi setelah makan malam, Fan berbicara dengan ibu. Aku berencana memanggil orang untuk menimbun kolam itu. Lagi pula, kita tidak akan lagi memelihara ikan dan bebek. Kalau tahu begitu, kenapa tidak ditimbun saja beberapa tahun yang lalu? Ibu tua itu mengucapkan kalimat itu dengan desahan yang lesu. Ia tahu betul bahwa meskipun kolam itu ditimbun hingga rata, ia tetap tidak akan bisa menghapus semua kenangan pahit. Ia masih mendengar suara cucunya yang kecil meronta-ronta dalam keputusasaan. Pasti ia ketakutan memanggil nenek, tetapi angin sungai menderu di telinganya. Suara pedagang tawar-menawar harga murbei riuh rendah. Ibu tidak mendengar teriakan minta tolong si kecil. Karena masih sibuk memetik murbei, air kolam di musim gugur sangat dingin. Ketika diangkat, tubuh si kecil membiru. Berkali-kali ibu ingin terjun ke air untuk memeluk si kecil. Pan mengatakan akan menimbun kolam itu untuk menanam pohon bunga dan buah-buahan yang manis. Siapa tahu itu bisa sedikit mengurangi rasa sakit di hati orang. Tanah itu tidak membutuhkan air mata lagi, sudah cukup asin. Pan ingin tempat si kecil beristirahat menjadi tanah yang damai yang memeluk tidurnya yang nyenyak. Lubang yang dalam di hati manusia akan diisi oleh kebahagiaan seiring berjalannya waktu. Jika tidak percaya pada hal-hal baik seperti itu, lalu apa yang bisa menjadi sandaran Fan untuk terus menjalani hidup setiap hari? Sudah lama tuh tidak pulang ke kampung halaman suaminya, karena ia takut menyentuh kenangan pahit. Si kecil pernah menjadi hidupnya, napasnya. 9 bulan 10 hari menderita mual, ia tidak pernah melupakan perasaan bahagia saat memiliki anak dalam hidupnya. Kini, makan apapun selalu teringat anak. Malam hari tidur masih merangkul untuk melindungi agar anak tidak jatuh ke lantai. 3 tahun tidak cukup untuk melupakan kebiasaan melindungi itu. Baru awal musim gugur, ia sudah mengeluarkan jaket dingin lama anaknya untuk dicuci agar harum kembali. Tetapi beberapa hari yang lalu, Fan sudah membuangnya semua. Tumpukan mainan anak itu juga sudah tidak ada lagi. Fan membersihkan dan menyingkirkan semua dari pandangan Tu hanya semakin membuat istrinya sangat menderita. Pagi itu, saat berbelanja di pasar, Anya melihat orang menjual buah rambai. Seketika ia teringat putranya sangat menyukai buah ini. Lalu, ia melihat seorang nenek tua menjual beberapa ikat ikan sungai. Dan dalam hati, Anya berharap putranya masih hidup, ia pasti akan membelinya untuk digoreng garing, dimakan hingga tulang-tulangnya, dikunyah perlahan. Setiap kali melewati penjual kue beras kukus yang hangat, rasanya ada tangan kecil menariknya. "Mama, aku ingin makan kue itu." Hanya kenangan itu saja sudah membuat Anya enggan melangkah masuk ke pasar. Di mana-mana ia hanya berdiri terdiam tanpa tahu apa yang harus dibeli. Pernah suatu kali, seseorang melihat Anya seperti orang linglung dan bertanya apakah ia kehilangan sesuatu. Anya hanya menggelengkan kepala pelan, melangkah berat. Mana mungkin ia mengatakan pada orang asing bahwa ia tidak kehilangan uang atau beras, melainkan kehilangan putranya yang teramat sangat ia cintai, yang jiwanya terkoyak. Sesampainya di rumah, saat menggulung lengan baju untuk memasak sup, ia seolah mendengar suara si kecil, "Mama, jangan lupa tambahkan bumbu udang."
Saat menanak nasi, ia seperti diingatkan, jangan lupa tambahkan banyak air. Setelah makan, ia merasakan bisikan di telinganya, "Mama, jangan lupa minum obat." Bahkan ketika ia meringkuk dalam selimut untuk terlelap, ia bisa merasakan tangan kecil memeluk punggungnya, terkikik pelan. Karena rahmat Tuhan, tahun ini Anya dan suaminya akhirnya menerima kabar gembira. Sesosok jiwa kecil yang mungil baru saja datang dan bersemayam dalam rahimnya. Adik dari Bo telah datang menggantikan kakaknya, menghibur hati yang telah menderita begitu banyak kehilangan. Hari itu, saat melakukan USG dan mendengar detak jantung janin, air mata Anya langsung tumpah. Kebahagiaan ini pernah sekali ia rasakan dalam hidupnya. Dan ia juga pernah memeluk Bo kecil, meraung histeris, menempelkan telinganya erat ke dada anaknya, hanya berharap mendengar detak jantungnya kembali berdenyut. Tentu akan sangat tidak adil bagi bayi mungil yang baru hadir dalam hidupnya jika ia terus-menerus memikirkan anaknya yang telah tiada. Namun Anya tidak tahu bagaimana caranya agar hatinya tidak terasa sakit setiap kali melewati toko manisan atau ketika memanggil pedagang buah keliling untuk membeli beberapa buah kedondong. Bahkan rasa ngidamnya pun sangat mirip. Jadi saat ia berdiri memandangi toples bumbu udang khas di supermarket dengan rasa rindu, Anya berpikir, dulu saat mengandung Boyo, aku bisa menahannya. Makan pedas kan tidak baik? Kasihan Budi, ia bahkan tidak berani berteriak gembira saat pertama kali merasakan adiknya Bo menendang. Bahkan khayalan tentang masa depan pun terasa hati-hati, takut jika ia menyentuh sesuatu yang bisa membuat hati Anya kembali sedih. Di hari-hari kehamilannya ini, Anya tiba-tiba merasa lebih menyayangi ibu mertuanya. Ia tidak pernah menyalahkan ibu mertuanya atas semua yang terjadi. Namun, selama 3 tahun terakhir, ia tidak bisa menguatkan dirinya untuk menghibur atau memotivasi orang lain. Jika sesama wanita tidak saling menyayangi, lantas siapa lagi yang akan mereka sayangi? Anya masih muda, jadi ia punya waktu untuk melupakan rasa sakit, tapi tidak dengan ibu mertuanya. Semakin tua, perasaan seseorang akan semakin layu dan sangat sulit untuk melepaskan beban itu. Anya menelpon kampung halamannya, hanya terdengar suara angin yang bertiup kencang dari seberang, seolah-olah ia bisa merasakan dinginnya awal musim yang menyebar ke seluruh penjuru. Anya menelpon tepat saat ibu mertuanya sedang makan. Ia membayangkan pemandangan ibu mertuanya duduk di tengah rumah dengan meja makan yang hanya berisi semangkuk ikan bumbu dan semangkuk sayur bayam Malabar yang encer. Sepertinya beliau tersedak. Kebiasaan makan nasi dingin sudah berulang kali Anya ingatkan, patut tidak pernah berhasil. Ibu mertuanya selalu berkata, tinggal sendirian, memasak 1 porsi makan untuk 2 kali, nasi dan lauknya selalu dingin dan hambar. Panggilan telepon itu berakhir, tetapi air mata Anya masih mengalir membayangkan ibunya membungkuk, duduk membersihkan duri ikan di malam yang temaram. Terkadang beliau bahkan tidak repot-repot menyalakan lampu. Hidup dalam kesendirian telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Air mata Anya berlinang saat memikirkan kesendirian dan kekejaman usia tua, maka ia pun berdiskusi dengan Budi untuk menjemput ibunya ke kota. Meskipun Budi benar berkata, belum tentu ibu mau ikut, ada makam leluhur dan tradisi peringatan yang harus dijaga. Budi pulang ke kampung halaman dan melihat beberapa baris pohon srikaya yang ditanam di bekas tanah timbunan kolam sudah setinggi lutut, dengan cabang dan daun yang hijau segar. Beberapa tahun lagi, mereka bisa memetik buah-buahan matang yang manis dan harum sepuasnya. Semakin ibu mertuanya memandangi pohon-pohon itu, semakin ia teringat akan orang yang telah tiada. Budi berkata, Anya sudah hampir melahirkan, Bu. Kami mohon ibu datang ke kota untuk membantu merawatnya beberapa hari. Ibu mertua mengusap air matanya pelan, lalu bergegas ke belakang rumah melihat beberapa sarang ayam yang sedang bertelur, mengumpulkan beberapa telur lagi, dan memilih 2 ayam paling gemuk untuk dikurung, siap dibawa untuk menantunya. Beliau berencana meminta tetangga untuk sesekali datang menyalakan dupa di altar kakek agar tidak terlalu sepi.
Hingga tengah malam, saat sudah berbaring di tempat tidur, beliau masih meraba-raba ke kebun untuk memotong beberapa ranting murbei. Beliau khawatir jika berangkat terburu-buru di pagi hari, ia akan lupa. Di kota, mencarinya sampai mata merah pun seringkali tidak ada. Ranting murbei ini akan dipasang di sekitar rumah dan juga agar beliau mudah mengambilkan gelang murbei kecil yang campik untuk cucunya, untuk mengusir roh jahat. Beliau terus sibuk di kamar, menyiapkan segala macam hal. Budi yang berbaring di luar kamar mengingatkan pelan, "Tidurlah, Bu, besok perjalanan jauh akan melelahkan." Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa video dari 1000 Pemikiran Bijak ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikannya kepada orang-orang terkasih. Kami juga sangat menantikan setiap pemikiran dan komentar Anda di kolom bawah. Sampai jumpa di video kami berikutnya.